Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan membahas sebuah pertandingan antara pecatur wanita yaitu Nana Zaknidze dari Georgia melawan Alina Kaslinskaya dari Polandia yang dimainkan pada turnamen Women Grand Prix babak ke-7 pada tanggal 9 Februari lalu. Pada pertandingan ini, Zaknidze berhasil merebut kemenangan pada langkah ke-49 dengan sebuah teknik defleksi, yaitu sebuah taktik untuk mengalihkan buah catur lawan. Bagi kalian yang belum mengerti apa itu defleksi, bisa menonton video saya yang terdahulu di channel ini. Langsung saja kita mulai. Zaknidze membuka permainan dengan D4. Hitam menjawab dengan kuda F6, C4, G6, kuda C3, gajah G7, E4, D6, H3, rokade, gajah E3, E5, D5, kuda A6, kuda F3. Di pertandingan ini mereka memainkan pertahanan Hindia Raja variasi normal. Pada area pusat terlihat susunan rantai pion yang tertutup, sehingga nanti ke depannya kedua pemain akan berusaha membuka serangan lewat salah satu sisi sayap. Kuda C5, dua kuda hitam mengincar pion E4 putih, dilindungi saja dengan kuda D2, A5 untuk mencegah pion putih ke B4 untuk mengusir kuda hitam di C5, gajah E2, langkah pengembangan untuk mempersiapkan rokade, gajah D7, menteri C2, A4, hitam memperluas ruang geraknya pada sayap menteri. A3 untuk memblok laju pion hitam di lajur A, kuda E8 mempersiapkan F5 kemudian. Namun putih mencegahnya dengan G4. Hitam masih tetap pada rencananya memajukan F5. Namun langkah F5 ini terlalu memaksa. Menurut Stockfish, lebih baik menyerang pion D5 terlebih dahulu menggunakan pion C6. Putih rokade panjang, C makan D5, E makan D5, barulah F5. Di mana tekanan terhadap pion F5 hitam ini sudah berkurang karena pion E4 putih sudah tidak ada. Kita kembali ke posisi yang sebenarnya. Setelah F5, E makan F5, G makan F5, pertukaran pion terjadi. Rokade panjang, putih tidak melakukan rokade ke sayap raja karena pion-pion di sayap raja sudah dimajukan, sehingga akan memperlemah pertahanan jika di situ ada raja putih. Hitam menteri ke H4, benteng DF1, raja H8. Karena hitam memprediksi nantinya lajur G akan menjadi lajur terbuka, sehingga hitam segera meminggirkan rajanya dari lajur tersebut. Raja B1, benteng A6, G5, F4. Tidak ada pilihan lain bagi gajah putih untuk memakan kuda di C5. Hitam melakukan langkah sisipan gajah ke F5 untuk mempin menteri putih terhadap rajanya. Gajah D3 melindungi menteri dan rajanya. Gajah makan D3, menteri makan D3, terjadi pertukaran gajah petak terang. Dan barulah hitam mengambil gajah di C5 dengan pion. Sampai di sini evaluation bar menunjukkan keunggulan yang sangat besar sekali dari putih. Petak D4 menjadi tempat yang sangat nyaman untuk kuda putih, dan area pusat sepenuhnya menjadi milik putih. Kuda D4 mengancam pion C5, dilindungi saja dengan benteng A5, lalu menteri ke F3, kuda D6. Sekarang hitam mengaktifkan kudanya yang sudah lama diparkir di baris paling belakang. Kuda makan D6, pion makan D6, menteri G4 mengajak pertukaran menteri. Namun langkah ini akan mengurangi keunggulan putih karena jika hitam melakukan pertukaran menteri akan menciptakan pion tumpuk bagi putih di lajur G. Menteri makan G4, pion makan G4, F3, merebut petak F3 terlebih dahulu sebelum direbut oleh pion putih. Karena jika putih memajukan pion ke F3 akan membuat struktur pionnya menjadi lebih kuat. Benteng ke E1, mencari lajur yang lebih terbuka.
Namun menurut Stockfish, seharusnya putih memajukan pion ke G6 terlebih dahulu untuk mempin pion H7. Hitam sudah mengetahui rencana putih tersebut dan memainkan raja G8 mencegah pion putih maju ke G6 untuk mempin pion H7 hitam. Benteng H3, karena benteng hitam di A5 kurang aktif, maka hitam memperbaiki posisi bentengnya dengan benteng A8. Raja C2, benteng F4 double attack pada kedua pion putih. Dicegah saja dengan benteng E4. Benteng F7, benteng hitam ditarik mundur kembali untuk menghindari pertukaran. Jika di sini benteng menerima pertukaran dengan memakan benteng, kuda makan benteng dan dua pion hitam dalam ancaman putih secara bersamaan. Pion D6 diancam kuda dan pion F3 diancam benteng. Kembali ke posisi aslinya, maka dari itu hitam memilih menarik mundur bentengnya. Permainan sudah memasuki fase babak akhir dan waktunya untuk mengaktifkan raja. Raja D3, hitam gajah ke F8 untuk bermanuver ke E7 dengan incaran pion G5. Benteng E3, dua benteng putih mengincar pion F3 hitam, namun hitam mencoba membalas dengan langkah yang lebih aktif benteng F4 untuk mengancam pion G4. Putih kembali mengajak pertukaran benteng. Benteng ke E4, benteng ke F7, hitam menolaknya kembali. Benteng E3, benteng F4 mengulangi langkah yang sama. Hitam setuju saja jika pertandingan ini berakhir remis. Namun putih mencoba mencari terobosan baru dengan kuda E4, mengancam ke F6 untuk membidik H7 bersama dengan benteng. Gajah E7 menjaga petak F6. Benteng E makan F3, benteng makan G4, benteng H6. Jika gajah makan pion, kuda makan pion, benteng makan kuda, maka benteng makan pion D6 dan keunggulan bertambah bagi putih. Maka di sini hitam memainkan benteng ke A6 untuk terlebih dahulu menjaga pion D6. Benteng E6 mengancam gajah. Raja hitam tidak bisa melindungi gajahnya karena di lajur F dijaga oleh benteng putih. Maka gajah makan pion G5. Benteng F5 terlebih dahulu mengancam gajah, dilindungi saja oleh pion H6. Barulah kuda mengambil pion D6. Benteng D4 skak, raja C3, gajah D2 skak, raja C2, gajah F4. Kuda makan B7, ada pion gratis di sana. Benteng makan C4 skak, raja B1, benteng C1 skak, raja A2, benteng makan E6, D makan E6. Gajah G5 menjaga petak E7 untuk mencegah pion maju. Kuda D6 kembali mensentralisasikan kudanya. Diancam saja oleh benteng D1. Dan di sini akan ada sebuah langkah untuk memastikan kemenangan bagi putih dengan melakukan suatu taktik menghilangkan defender bagi petak E7 yang nantinya akan dilewati pion untuk promosi, yaitu benteng makan G5, menghilangkan defender untuk petak E7. Jika pion makan benteng, maka dilanjutkan pion maju ke E7 dan tidak ada yang bisa mencegah pion tersebut untuk promosi. Maka dari itu, pion tidak memakan benteng tetapi raja ke F8. Kemudian putih melanjutkan dengan taktik defleksi untuk mengalihkan raja hitam dari penjagaannya terhadap petak E7 dengan benteng G8 skak. Jika raja makan benteng, pion maju ke E7 dan pion tersebut juga tidak bisa dihentikan untuk promosi. Jika raja ke E7, benteng E8 skak. Jika raja makan kuda, maka benteng D8 melakukan skewer dan mendapatkan benteng hitam. Jika raja menghindar ke F6, kuda ke E4 skak. Jika raja ke F5, kuda makan C5,
Raja F6 benteng F8 skak, Raja E7 benteng F7, Raja D8 kuda E4, benteng D4 mengancam kuda, kuda ke F6, Raja C8, pion maju ke E7 dan promosi pion tidak bisa dihentikan. Jika di sini Raja G7, benteng A8 untuk membuka jalan bagi pion maju, Raja G6, pion maju ke E7, dan promosi pion sudah tidak bisa dicegah lagi. Kembali ke posisi awal, maka di sini hitam menyerah. Partai ini mengingatkan bahwa taktik tidak hanya bisa dilakukan pada babak tengah saja, tetapi di babak akhir pun masih bisa memainkan taktik yang secara mengejutkan dapat membuat lawan kaget. Contohnya tadi defleksi yang dilakukan pada langkah-langkah akhir permainan dan membuat lawan langsung menyerah. Sekian pembahasan pada video ini, semoga bermanfaat.